Oke, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi di webinar series di Open Camp. Ya, boleh Bu Yanti. Oke, Bu Yanti. Alhamdulillah kita ketemu lagi di webinar series kelima yang merupakan juga series terakhir dari rangkaian webinar series yang diadakan oleh Berkah Berkelas Community. Eh, Alhamdulillahnya di kesempatan kali ini yang bisa aktif saya, Coach Lutfi lagi sambil menyelesaikan sesi delivery materi. Coach Ihsan juga ada sesi diundang, ada sharing juga di sebuah komunitas secara offline. Jadi berhalangan hadir, tapi insya Allah Coach Lutfi akan bergabung bersama kita. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa menurut apa namanya berdoa. Kita baca Al-Fatihah. Insya Allah apa yang sudah kita komitmenkan sama-sama menjadikan manfaat bagi pertumbuhan diri kita dan berdampak pada bisnis kita, sehingga menjadikan manfaat bagi orang-orang yang kita kasihi di sekitar kita. Ila hadatin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya, Siratal ladzina Rabbis Rabbi zidni. Amin. Oke, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Satu sesi terlompati gitu ya. Mestinya ada pendalaman doa gitu ya. Bahwa penguatan doa yang biasanya di deliver oleh Coach Ihsan gitu ya, karena Coach Ihsan ada undangan, jadi sesi itu kita lewatkan. Kita langsung aja bahas topik kita hari ini gitu ya, yang sudah kita agendakan, yaitu kita bicara tentang leadership ya. Sebelumnya boleh Kak Arin atau Bu Mei, Bu Yanti yang ikut lagi mendengar, apa sih kalau di kepalanya Bu Mei, Kak Arin, Bu Yanti begitu mendengar kata leadership? Ayo boleh sharing. Siapa yang mau sharing duluan? Bu Mei. Bunda dulu, Kak Arin. Bunda duluan, Bun. Apa? Biar Bunda duluan, Bun. Oh, Bunda dulu. Oh, dia open cam untuk mempersilahkan orang lain. Bu Mei, ayo Bu Mei. Izin off cam kalau lagi bersuara, Coach. Takut nggak Kedengeran. jelas. Oh, Jelas, kedengeran. jelas, jelas. Menurut saya nih, Coach ya, Ya, kan tidak ada ya. pendapat yang benar dan salah ya. Betul, betul, betul. Menurut saya leadership itu adalah suatu ilmu dan seni Mm-mm. bagaimana kita memanajemen eh, orang lain untuk mau mengikuti dan bekerja sama dengan kita. Itu sih, Coach. Oke, pengetahuan dan seni untuk Mengajak orang lain mengajak dan untuk mempengaruhi gitu ya, Bu ya. mengajak dan mempersuasif orang lain untuk mau apa mengikuti apa yang menjadi perintah ya dalam tanda kutip serta bisa bekerja sama untuk mewujudkan visi dan misi suatu perusahaan itu aja sih coach. Oke, good. Jadi Bu Mei menitik beratkannya pada sisi bisnis tadi gitu ya. Oke, Karin kali udah denger Bu Mei sharing, Karin mau kita kan lagi belajar sama-sama nih gitu loh. Silakan Karin. Nanti habis itu Bu Bentar, Yanti yang yang on cam-nya telat belakangan nanti. bentar harus sudah deg-degan harus. Nggak apa-apa, Karin aja silakan Karin. Menurut Karin begitu dengar kata leadership itu apa sih? Emang benar sih aku. Hmm. Nggak apa, ayo latihan. Justru di kesempatan kali ini kita ngobrolnya di sini. Karin kira-kira apa? Begitu dengar kata leadership, yang terpikir itu apa? Leadership itu astagfirullahaladzim ya Allah. Bisa Karin, ayo.
Bunda Yanti dulu, Mas. Bunda Yanti. Habis Bu Yanti, Kak Arin harus berbagi ya. Ya, dia host ya. Oke, Bu Yanti apa yang terpikir begitu dengar kata leadership? Leadership adalah seni memimpin. Seni memimpin. Hmm. Kalau Sulfi kenapa jadi ada dua gini Kalau Sulfi? Assalamualaikum Coach. Masih di mute? Waalaikumsalam. Hah? Ya, udah jelas. Keluar gua. Ada keluar. Iya. Yang satu siapa tuh Coach? Kok ada dua? Kenapa? Udah dua. Saudara kembar ya? Iya nih. Kan gua udah matiin. Oh, beda materi. Oh, udah mati. Ya, gimana nih? Ya, baru baru mulai nih Coach. Kita apa namanya? Udah Saya mulai. baru nanya-nanya nih kira-kira teman-teman nih Karin mana kameranya tadi udah on cam itu Karin tuh. Baru nanya-nanya kalau kan begitu dengar kata leadership itu apa yang terpikir gitu kan. Nah, tadi Irin baru ya? ya Kemana aja, Irin? Baru datengin hari. Salam kenal. Hah? Salam kenal. Iya, baru berbagi. Waalaikumsalam. Kak Karin ini salah satu coach saya, Coach Bu Mei, Bu Iya. Yanti dari sebuah komunitas difabel. Iya. Ya, jualannya banyak banget, Ah, keren, macam-macam, jualannya macam-macam. Yuk, sekarang giliran Kak Arin tadi Bu Yanti ngeheng apa gimana tuh? Bu, tidur Bu? Oh enggak, kirain tidur. Bu Yanti tadi udah sharing leadership itu adalah seni memimpin. Kalau Kak Arin, kira-kira begitu dengar kata leadership itu apa? Leadership itu kemampuan seseorang untuk memotivasi orang yang masih di bawah, juga mempengaruhi orang-orang yang belum mempunyai keyakinan untuk maju dan membuat mereka yang masih di bawah itu untuk maju sama sama kita. Seperti contohnya kalau orang-orang yang contoh simpelnya orang-orang yang belum mempunyai keyakinan kita motivasikan untuk maju bersama kita untuk kita pengaruhi biar dia itu ikutan maju dengan kita bersama seperti itu kurang lebihnya sih coach. ya. Lanjut. Halo teman-teman, Coach Cing, ini Ya. baterainya lupa nyolokin. Iya. Lagu lama. Oke, Karin tuh keren tuh Karin tuh tadi itu. Ya kurang lebihnya seperti itu coach. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Ah, udah keren. Ntar saya sambil nyalain laptopnya lagi. Jadi sekilas tadi, Cing, apa teman-teman sekalian, Bu Mei, Bu Yanti, Kak Arin, Kak Arin juga sudah punya pandangan yang diperlukan adalah Kak Arin mau berbagi, bersuara, ya. Tadi kayak Bu Mei awalnya, ini menurut saya ya, gitu loh kan, bukan bicara tentang benar atau salah gitu ya, tapi yang penting adalah mau berbagi.
dan itu adalah salah satu kunci menjadi seorang leader, ya, salah satu kunci menjadi seorang leader, ya, yang take ownership, yang mengambil kepemilikan gitu ya, yang insya Allah berkelas dan diridhoi, gitu ya, Coach Lutfi ya. Ya. Suara dengar, Coach. Lutfi, gimana Coach Lutfi? Suara lu keputus barusan. Dengar nggak suaranya? Nah, dengar sekarang lancar. Tadi barusan Oke. berebet. Jadi Ya, lanjut. gimana Ceng Lutfi? Jadi gimana nih Ceng Lutfi nih, leadership ini dihubungkan dengan kenapa nih kita komunitas berkah berkelas mau ngebahas tentang leadership yang berkelas, yang memiliki ownership sehingga bisa diridhoi gitu loh, Lutfi. Iya, sebagai pemilik bisnis kan kita sebagai nahkodanya ya. Nah, nahkodanya itu dia perlu fondasi yang sangat dasar, yaitu memperkuat akidah, syariah, dan adab. Kita dasarnya dulu nih. Nah, ketika dasar itu sudah terbangun kuat, maka pada akhirnya makom dia akan menjadi seorang yang bertakwa. Seorang leader, dia bertakwa itu berdampak kepada bisnisnya. Nah, ini sedang kita latih di komunitas ini. Bagaimana semua membernya dia berada di makam level takwa, level tertinggi dalam seorang sebagai seorang muslim. Nah, itu akan berdampak banyak dalam kehidupan kita. Di dalam Al-Quran banyak banget bicara tentang takwa yang kaitan dengan rezeki, dengan urusan kita. Nah, sayang sekali banyak orang mengabaikan bahwa takwa itu ya biasa aja. Banyak hampir sebagian orang sudah mengkaitkan takwa dengan bisnis. Bahkan takwa itu menjadi sebuah metodologi dalam pengembangan bisnis. Nah, saya berharap bahwa berkelas itulah pakom kita, yaitu bertakwa. Begitu, Coach Novi. Oke. Nah, kemudian ada hal-hal apa Halo. yang ya, halo Coach. Masuk suara saya? Suara masuk. Masuk, oke. Ya. Nah, terus saat ini kira-kira hal apa yang bisa mulai dilakukan ya Coach ya? Karena kan kita di webinar series ini sudah membahas bahwa kita perlu tahu ada posisi kita di mana, kondisi kita bagaimana, situasi kita bagaimana. Nah, sekarang berarti ini terkait dengan reaksi gitu berarti ya, Coach Lutfi ya? Coach, suara saya masuk nggak Coach? Ya, masuk. Ya. Jadi gimana Coach? Apa yang apakah ini sekarang ini adalah waktunya kita bereaksi atau kita mempelajari dulu nih tadi posisi kita di mana gitu loh kan, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Coach Lutfi tentang menjadi seorang leader dalam bisnis. Ya, kita pahami dulu saat ini sekarang kita berada di makam mana, level mana. Atau masih sebagai seorang muslim biasa, atau seorang mukmin, atau seorang yang mukmin yang bertakwa. Itu dulu, kita pahami dulu posisi kita. Andai kata kita saat ini sebagai seorang muslim, kita akan bernaik makam yang lebih tinggi lagi menjadi seorang bertakwa. Maka bicara tentang syariahnya, bicara tentang aturan mainnya, bahwa ada larangan, ada perintah. Agar kita menjadi petakwa, apa sih yang diperintahkan dalam berbisnis dalam Al-Quran? Apa sih yang dilarang dalam berbisnis dalam Al-Quran? Yang dilarang. Contoh misalkan, perjanjian yang goror gitu loh. Riba itu kan dilarang. Atau barang-barang yang nggak bagus dibilang bagus, itu kan nggak bagus. Membohongi, itu kan aturan main yang disyariatkan. Nah, ketika aturan mainnya sudah sesuai dengan aturan Allah, maka secara bertahap kita sudah bermasuk di makam bertakwa. Tentu kita setiap hari, setiap waktu, setiap minggu kita perlu meningkatkan kualitas takwa kita. Makanya setiap sholat Jumat itu
seorang khotib mengingatkan bahwa mari sama-sama kita tingkatkan kualitas takwa kita pada Allah. Itu selalu diingatkan oleh khotib pada saat sholat Jumat. Nah, makanya tugas kami adalah juga mengingatkan bahwa para business owner itu kudu wajib masuk ke makom takwa. Begitu, Coach Novi. Oke. Jadi pertama kita perlu mengukur diri kita sendiri dulu gitu ya Coach ya, terkait dengan tadi posisi kita ada di mana gitu kan, cuman pebisnis aja biasa gitu ya, atau pebisnis yang bertakwa gitu ya. Nah, teman-teman insya Allah nanti setelah apa namanya webinar ini ya, Kak Arin mungkin yang tadi udah saya sharing di chatting gitu ya, bisa gabung di grup WA ya, itu untuk membahas home fund ya, tugas-tugas yang apa namanya kami berikan, ataupun materi-materi dan rekaman-rekaman seri-seri sebelumnya Kak Arin ya. Dan dipersilakan untuk kalau di grup yang satunya kan cuman grup informasi. Nah, tapi di grup yang ini nanti Kak Arin bisa berinteraksi, bisa bertanya ya. Nah, Baik, Pak. insya Allah nanti akan kita sharing juga gitu ya. Bentuknya bisa menjadi home fund. Home fund itu adalah bentuk-bentuk latihan untuk kita tadi mengetahui posisi kita di mana apa segala macam. Dan sekali lagi bukan menghakimi ya, bukan menilai itu benar atau salah atau apa, tapi oh ini udah sampai levelnya di situ, misalnya seperti itu gitu ya. Nanti gimana caranya itu ditingkatkan, gimana caranya itu dipertahankan, misalnya seperti itu ya. Nah, Coach Lutfi menarik nih tentang bahwa leadership dalam bisnis itu ternyata dimulai dari diri si pemilik bisnisnya kalau gitu ya Coach Lutfi ya. Masih mute, masih mute. Iya, memang semuanya berawal dari kita, dari diri kita. Gitu. Ya, kita yang punya bisnis, ya kita yang mulai. Gitu. Ya. Nah, bisnis itu kan cerminan dari seorang pemiliknya. Ya, kalau ownernya berantakan, ya bisnisnya ya juga berantakan. Kalau ownernya suka makan-makan haram, pasti bisnisnya yang haram-haram. Kalau ownernya suka yang halal, pasti bisnisnya yang halal. Itu otomatis. Nggak mungkin kitanya orang bertakwa, bisnisnya haram. Itu nggak mungkin. Atau nggak mungkin kita menyajikan makanan yang haram. Nggak mungkin. Pasti yang halal. Halalan thayyibah itu udah pasti. Kenapa? Karena kita berpatok pada aturan main. Gitu. Ya, ya. Dan dari beberapa referensi yang saya baca, ternyata internet saya yang nggak stabil di sini nih. Dari beberapa referensi yang saya dapat gitu ya teman-teman sekalian, ternyata salah satu ciri leadership atau kepemimpinan atau pemilik bisnis ya yang berkelas ya, itu mereka punya rencana jangka panjang dalam membangun bisnisnya. Ya, dalam membangun bisnisnya. Apapun tujuannya. Kalau misalnya mau naik haji kah, mau menghajikan orang tua kah, atau mau umroh, mau liburan, mau apa, atau mau punya rumah yang tanahnya berhektar-hektar sehingga bisa disapu, ya, bisa menyalurkan hobi nyapu halaman berhektar-hektar, misalnya seperti itu gitu loh, Nah, pasti ya, itu keluar mulu. ya. Nah, Itu biar jadi anchor coach soalnya gitu loh. ya, Ada saya yang hobinya nyapu soalnya. ceritanya saya. Pura-pura nggak tahu ceritanya. Iya. Ada yang hobinya nyapu, jadi pengen segera bisnisnya stabil gitu kan, supaya bisa ada rumah yang halamannya berhektar-hektar, terus Yang bisnisnya dikerjain sama sistem, dia nyapu aja udah gitu loh kan. Nah, jadi tadi balik lagi, itu dia makanya kenapa webinar series yang kami rancang itu di series kedua itu kita bicara tentang kita melakukan evaluasi. Ya, kita melakukan evaluasi dari semester pertama di tahun 2025. Ya. Nah, setelah kita bicara evaluasi, kita baru bicara bagaimana kita akan bereaksi, yaitu dengan kita bikin planning untuk semester kedua mau seperti apa. Itu di series ketiga. Ya. Nah, di series keempat kemarin itu kita bicara kalau ngomongin 6 bulan satu semester itu terlalu panjang.
Ya terlalu lama kesannya gitu loh kan. Bahkan ada yang ngomong, saya masih punya 7 bulan lagi, 6 bulan lagi gitu loh kan, masih lama. Padahal ada kebutuhan saat ini yang perlu didatangkan hasilnya dari penjualan, dari promo, dari marketing yang konsisten, yang inovatif, ya, yang bermanfaat. Sehingga maka seri 4 kemarin kita bicaranya bagaimana kita punya strategi, kita punya rencana tindakan hanya dalam waktu 3 bulan ke depan, yaitu di bulan Juli, Agustus, September ini. Ya, karena apa? Karena nanti di eh, Oktober, November, Desember itu sudah masuk kuartal keempat yang merupakan kuartal terakhir di tahun 2024. Ya, begitu ngomong per kuartal gitu ya, wih, ternyata tinggal 2 kuartal lagi gitu loh tahun 2025 ini. Ya, nah sehingga leadership yang berkelas, ya, yang memiliki ownership yang insya Allah diridhoi tadi dimulai dari si pemiliknya yang tadi bisa mengukur dirinya sendiri, mengetahui dirinya sendiri seperti yang disampaikan oleh Coach Lutfi tadi, ya, bahwa dia tahu posisi dia ada di mana, ya, pebisnis yang cuman ngejar cuan-cuan doang, ya, atau emang mau dapetin manfaat keberkahan, ya, meningkatkan ketakwaan tadi Coach Lutfi ya gitu ya pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka menjadi manfaat pada orang banyak, ya, melalui bisnis yang dibangunnya. Ya, waktu saya deliver series kedua itu sudah saya sampaikan bahwa ingat, eh, bisnis yang Bapak Ibu teman-teman punya itu adalah cuman kendaraan. Kendaraan untuk apa? Untuk mewujudkan apa yang jadi impian teman-teman sekalian. Apa yang jadi keinginan teman-teman sekalian, apa yang jadi kebutuhan teman-teman sekalian. Ya. Nah, sekarang kalau kendaraan Anda arahkannya ke jurang, jeblos jurang, teman-teman. Ya. Tapi kalau kendaraannya Anda arahkan ke masjid, mungkin gitu ke panti asuhan gitu ya. Kayak di grup WA peserta itu kan saya udah sharing, ada contoh 2 orang pengusaha yang berbagi buku bacaan, ngajak baca bareng-bareng sama anak-anak yatim itu. Ya. Nah, itu yang insya Allah menjadikan teman-teman menjadi seorang leader, pemimpin, ya, yang bukan hanya memimpin orang lain, yang bukan hanya mempengaruhi orang lain, tapi juga bisa melihat pada diri sendiri, ya, dan mau belajar, berlatih, bertumbuh untuk menjadi semakin bertakwa. Gitu ya, Cing Lutfi ya. Ini terkaitnya dengan berkah berkelas community nih gitu loh. Asik minum kopi. Oke, Cing, sekarang kita kita kasih kesempatan kali teman-teman nanya dulu kali, Cing ya. Ya, boleh silakan. Itu ada Inatole. Inatole ini dari Damping, bisnisnya itu rendang. Wih, mantap. Assalamualaikum Bu Ina. Assalamualaikum Bu Ina. Waalaikumsalam, Pak. Ini lagi hot-hotnya nih, bisnisnya nih, lagi naik daun nih. Duduknya di atas di konselengan. Berapa? 5.000. 20. Bisnis lagi naik daun, udah kayak kodok di atas daun. Iya. Bu Ina lagi sibuk, Bu Ina bisa open cam nggak, Bu? Lagi di warung, Pak. Kita nyimak aja deh, Pak. Oh gitu. Oke. Oke, Kak Lutfi, sebelum kita lanjutkan, kita kasih kesempatan teman-teman untuk mungkin ada yang mau ditanyakan atau dibagikan gitu ya. Nggak harus pertanyaan kali gitu ya, atau ada pemikiran, ada ide, atau sharing ya, pernah dapat informasi, dapat atau hal-hal apa gitu ya tentang leadership. Silakan. Bu Yanti, Kak Arin, Bu Me, Bu Ina. Kalau nggak ada yang mau nanya, saya yang nanya nanti. Halo. Oke, kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya. Menurut Bu Yanti, Bu Me, Bu Ina, Kak Arin, ya, posisi
ibu-ibu sekalian, kakak-kakak sekalian gitu ya. Saat ini sebagai seorang leader dalam bisnis yang dijalankan itu ada di mana atau bagaimana? Nah, Karin mau ngomong nih kayaknya nih. Karin, silakan Karin. Kebetulan saya kan pindah tempat host, jadi saya baru memulai lagi, belum lama juga kan untuk di sini. Jadi eh, menyesuaikan apa yang ada di sini sih host, lebih tepatnya beda lagi sama yang dulu. Kalau yang dulu kan udah jauh lebih membaik. Kalau gitu kan, kalau ini kan memulai dari awal kembali gitu host. Oke, good. Apa yang dirasain sama Kak Arin memulai kembali? Waktu awal-awalan sih belum benar-benar belum kenal semua orang karena masih baru di tempat yang baru ini gitu. Tapi yakin aja untuk diri sendiri, yakin aja pasti kita tuh akan dikenal sedikit demi sedikit, dan alhamdulillah host sekarang ya mulai berkembang seperti itu untuk jualan online-nya gitu. Saya kan jualannya ada dua jenis, jualan untuk pemesanan makanan dan juga jualan baju sih host. Kalau untuk pemesanan makanan itu kalau mau buka, jujur belum berani host. Oke, Gitu. good. Saya garis bawah ya, ngerasainnya yakin. Oke, good. Insya Allah keyakinannya tadi disertai juga dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Seperti pesannya Coach Lutfi tadi, ya. Jadi jangan jangan kalau saya memaknainya, koreksi saya Cing kalau kurang tepat. Saya memaknainya bukan kekuatan kita semata yang menjadikan terjadinya pertumbuhan. Kita kita dimampukan untuk melakukannya secara konsisten, terus-menerus meskipun langkahnya kecil. Gitu ya, Cing ya? Ya, cakep. Betul, betul, betul. Bu Mei udah Betul, 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 betul. betul. Jelita gimana? Jelita kabarnya Jelita? Thank you Karin ya sharingnya. Keren Karin. Masih belajar sih coach kalau soal jelita ya. Terus lagi mencari strategi marketing apa nih yang cocok untuk sasaran market saya gitu kan. Itu aja sih. Nah, kalau untuk yang pertanyaan coach soal leadership gitu kan di posisi saya sekarang gitu kan. Ya alhamdulillah seperti yang pernah saya katakan bahwa bisnis yang saya rintis kan udah 15 tahun. Di awal-awal itu bagi saya cukup berat coach. Ada rasa ketakutan sebenarnya di awal itu mempekerjakan orang lain ya dengan karena waktu itu posisi dalam kondisi keterpurukan, tapi alhamdulillahirobbilalamin Allah maha menguatkan melalui suami saya yang sabar gitu kan, almarhum suami saya yang sabar, dan berusaha untuk mengingatkan bahwa saya diberi kemampuan manajerial yang saya dapatkan dari bangku kuliah gitu kan, kenapa tidak dimanfaatkan gitu kan, dan jangan takut jika kita membuka pintu rezeki orang lain, Allah akan membuka pintu-pintu rezeki kita dari yang lain juga gitu kan. Dan itu sih yang membuat saya semakin mantap. Jadi saya semakin kuat dan mantap bahwa Allah itu maha kaya, dan sepanjang kita masih mau berdoa, berusaha dan bertawakal kepada Allah, insya Allah diberkahi, dan alhamdulillah gitu kan. Sampai di tahun ini saya masih bertahan, itu juga bagi saya itu udah syukur alhamdulillah coach. Jadi pencapaian ini bukan karena saya yang hebat, tapi Allah yang maha menghebatkan melalui langkah-langkah kecil dengan ujian kerikil-kerikil tajam gitu ya, tapi alhamdulillah saya bisa melewati karena Allah maha tahu kemampuan hambanya. Itu aja sih coach, terima kasih. Makasih Bu Mei, Masya Allah keren. Tuh Insya Karin ya, Allah. 15 tahun, 15 tahun. Ini ada yang baru mau ulang tahun 12. Bu Yanti, gimana Bu Yanti? Boleh sharing Bu? Di mana atau bagaimana posisi Ibu saat ini? Eh, Alhamdulillah coach, saya sedang berada di
masa transisi untuk membangun usaha saya kembali dengan lebih terstruktur pastinya gitu ya. Jadi alhamdulillah juga saya tuh beberapa hari ini dan kemarin juga saya tuh ketemu teman-teman saya yang memang mereka itu punya usaha yang udah besar gitu ya, dan mereka saya belajar untuk mempelajari sistem yang mereka buat dan mereka terapkan di dalam bisnis mereka gitu. Memang setiap orang berbeda sistem gitu. Nah, ya dia itu semua sesuai dengan usaha mereka dan karakter mereka pastinya ya gitu. Nah, jadi yang saya jadi apa ya, kemarin tuh saya jadi banyak ketemu teman saya, terus saya jadi banyak main introspeksi diri. Masya Allah, ternyata aku di mana kalau selama ini. Banyak banget kekurangannya gitu loh. Eh, tapi insya Allah ini akan apa ya, menjadi bahan evaluasi untuk saya khususnya gitu loh. Jadi mengingat teman-teman yang apa ya, ternyata dengan sistem kita nggak perlu lama untuk membangun ya usaha itu gitu. Eh, Toh setahun 2 tahun, 5 tahun tuh udah maksimal, usaha itu memang udah besar gitu. Jadi makanya itu jadi apa ya, bahan evaluasi lah, saya udah kemarin gitu ya, nggak ada yang salah dengan perjalanan yang kemarin gitu. Justru adanya kemarin maka ada hari ini kan gitu. Tapi saya tuh melihat dari teman-teman saya itu memang karakter leadership mereka itu memang kuat gitu loh. Nah itu yang saya jadi mengevaluasi lagi, oh iya ternyata yang ini kurangnya, saya ini kurangnya di mana gitu. Itu jadi benar-benar apa ya, saya jadi pengen ketemu mereka lagi gitu dengan teman yang lain. Karena memang eh, apa ya, ketika bertemu mereka itu kan kayak kekuatan positifnya tuh kuat banget gitu loh. Jadi saya sangat menikmati gitu. Dan apa ya, kemarin saya belajar banyak nih coach ketemu teman saya gitu. Saya kemarin sharing tentang bagaimana dia punya produk gitu ya, dia punya usahanya tuh ada 2 divisi, ada produk, ada makanan siap saji gitu kan ya. Maksudnya siap saji dia makan makanan kayak nasi gitu. Dan ternyata ya nama mereka itu sudah bagus dan baik gitu ya. Kemarin sempat sharing juga bagaimana apa perjalanan mereka membangun gitu. Ternyata dia itu jadi tim bersama suaminya gitu loh. Jadi saya percaya apa ya, bisnis yang dibangun bersama pasangan itu memang kekuatan rezekinya luar biasa gitu loh. Nah, jadi si suami yang memang visioner, si istri yang memang planner gitu, sang plannernya gitu. Jadi memang mereka jadi satu kesatuan yang baik kan gitu. Makanya saya jadi oh ternyata begini ya gitu. Jadi memang mereka menjadi tim benar gitu. Itu yang saya dapat sih dari pertemuan saya kemarin gitu. Gitu aja sih coach yang bisa saya sharing. Masya Allah, keren Bu Yanti sharingnya. Jadi kayaknya sejalan nih Coach Lutfi dengan rencana berkelas community yang akan ngadain webinar berikutnya gitu ya. Insya Allah 2 minggu yang akan datang. Eh, judul apa namanya? Judulnya belum ditentuin tapi topiknya tentang berbisnis bersama pasangan ya Coach ya. Oke Bu Ina tadi izin katanya lagi ikut nyimak aja dulu lagi di warung. Coach Lutfi mungkin ada tanggapan dari sharing teman-teman nih yang sudah mulai berlatih mengevaluasi posisi diri nih gitu ya terkait dengan menjadi seorang leader di bagi dirinya dan bisnisnya nih Coach. Ya, ketika kita sudah tahu posisi kita berada di mana, apakah di depan, paling depan, tengah, atau belakang, atau paling belakang, itulah posisi kita saat ini. Nah, tinggal kita mau kemana,
mau naik ke posisi keberapa pada end of the year-nya, di ujungnya. Andai kata kita melakukan sebuah komparasi perbanding dengan teman kita atau siapapun atau pesaing kita mau naik ke menjadi mau level apa posisi kemana? Apakah di tengah atau paling depan? Karena kalau kita sudah tentukan di mana posisi yang mau kita capai, saya meyakini bahwa energi pun akan mendorong kita untuk mencapai posisi yang kita inginkan. Namun kalau saja kita sudah tahu posisi kita, tetapi kita tetap ya begitu saja, tidak ada reaksinya, maka sampai kapanpun posisi akan berada di posisi yang sekarang ini. Suka nggak suka, mau nggak mau, kita perlu mempercepat langkah kita untuk mencapai posisi yang kita inginkan. Karena saya selalu bilang di awal bahwa ya perbagus kapal kita, ya. Karena lautan sangat dalam. Itu yang saya sampaikan terakhir, Coach, di seminar tadi, Coach. Perbagus kapalmu karena lautan sangat dalam. Pada mengaruh. Dahsyat banget kata-katanya. Bilang, bukan kata gua, itu kata hadis yang gua kutip. Oh, hadis ya. Sebelumnya ceria banget tapi. Iya, karena ya, soalnya saya ngalamin udah dari tengah laut itu gelap gitu ya. Jadi kata-kata laut itu sangat dalam, itu dalam banget artinya buat saya gitu loh, beneran. Hari ini gue sharing ke guru-guru, Bu Yanti, Bu Mei sama Bu Arin. Gue gampar-gamparin tuh guru-guru, gue nggak peduli. Sekarang di mana posisinya? Mau ngapain lo? Gue udah pokoknya guru gue hajar-hajarin. Buat apa? Ayo kita bergerak gitu loh. Masa kita kalah sama SMK gitu loh. Kalah sama SMA. Ayo berak. Oh, saya senang banget. Artinya apa? Saya bakar semangat mereka, saya bangun kesadaran dirinya bahwa kita berada di posisi mana. Posisi pertama, Gus. Ya, yang kandang. Cukup di lingkungan nggak bisa. Gitu. Kita bersaing di lembaga yang lain, apakah di SMK atau SMA, yang tadi sih lembaga pendidikan Alia mampu bersaing dengan SMK dan SMA, kan keren. Betul, seneng banget. Coach, energinya sampai nih ke saya nih. Masa sih? Iya. Lebay lu lah. Enggak lebay, tapi maksudnya tuh langsung kayak, makanya kayak kok nyampe ya, kayak saya juga jadi dengar ceritanya jadi bahagia gitu loh. Iya. Ini kapal kita gitu loh. Kapal kita yang kita akan meraungi lautan yang sangat dalam. Laut loh, bukan empang loh. Kalau empang mah bodo amatan, gue nggak peduli. Laut coy. Mati kita laut tengah-tengah tuh. Iya benar. Saya bilang ke peserta, yang sampai lembaga ini yang menjadi harapan orang tua untuk anak-anaknya di sekolah ini, itu tenggelam gara-gara kapalnya dibolongin sama kita. Dan bisa jadi akan tenggelam kalau dibiarkan begitu saja. Sama bis kita, itu pasti tenggelam bila ownernya secara sadar itu ngeragotin atau bolongin kapalnya itu. Dengan apa? Dengan nggak mau belajar, dengan nggak peduli sama bisnisnya, dengan ya macam-macam lah. Itu kan akan bolong sendiri. Kan tugas lu hanya memprovokasi aja. Yang kerja siapa? Lu kan, bukan gua. Kenapa ya? Karena bisnis lu. Gue bilang, kan yang punya lu bukan gue. Ketawa dia. Udah ketawa, sudah ketawa, bisa aja ya, iyalah, gue hanya provokasi aja. Gitu. Buat Setianti, Bu Mei yang dari awal nggak absen, kemudian akhirnya yang berhadir, yuk perbagus kapal kita.
Itu persaingan ketat banget kayak Legend Mama. Legend Mama itu ketat banget. Bukan Mobile Legend ya, Cing ya. Ketat banget. Udah kayak lepet, udah kayak lontong, ketat banget. Saking ketatnya itu gerak susah, gerak apa ya? Kita jadi bingung sendiri gitu loh. Mau ngapain. Karena nggak tahu apa yang mau dilakukan. Karena kondisinya ya kondisi dalam keadaan rasa ketakutan, kegelisahan. Nah, itulah kenapa kita mendorong bahwa ketika berbisnis itu jangan pernah lepas yang namanya agama. Agama mengatur tentang bisnis sangat detail dan clear dalam Al-Quran. Al-Quran maupun hadis sangat clear. Kita sebagai seorang muslim mengabaikan itu goblok tolol banget. Al-Quran ngajarin kita, hadis nado kita secara syariatnya kita abaikan, tolol bin goblok. Itu yang perlu kita sadari. Nah, perlahan-lahan kita sadari apa yang perlu kita improve dari diri kita sadari apa yang sudah bagus, sehingga kita bisa mempertahankan yang lebih bagus, kita bisa memperbaiki apa yang kurang bagus, sehingga kita menjalankan bisnis dengan penuh kesadaran diri, bukan penuh dengan ketidaksadaran diri. Begitu, Coach Novi. Keren. Nah? Teman-teman, karena keterbatasan waktu ya, izinkan saya berbagi, boleh dicatat oleh teman-teman gitu ya. Ada hal-hal yang bisa teman-teman mulai lakukan ya. Pertama, terkait dengan menjadi pengusaha yang berkelas, pengusaha biasa menjadi pemimpin berkelas ya. Bahwa seorang pemimpin yang berkelas itu mereka punya visi jangka panjang. Punya visi jangka panjang ya. Nah, teman-teman udah punya belum? Ya, tadi sudah berlatih mengetahui posisi diri saat ini, posisi bisnis saat ini ya. Nah, sekarang dari posisi tersebut teman-teman mau bawa kemana nih secara jangka panjang ya. Mulai teman-teman tuliskan ya dengan sadar ya, apa sih visi jangka panjangnya. Kemudian setelah punya visi jangka panjang, turunkan menjadi visi jangka menengahnya itu apa yang mau dicapai. Ya, setelah visi jangka menengahnya, kita mulai dengan kita turunkan lagi dalam orientasi jangka pendek. Coach, yang jangka panjang itu kapan? Berapa banyak gitu kan? Berapa panjang, berapa lama gitu ya? Jangka panjang itu mungkin 5 tahun. Jangka panjang itu mungkin 5 tahun. Yang jangka menengah itu mungkin 2 tahun. 2-3 tahun itu jangka menengah. Jangka pendeknya itu bisa per tahun. Nah, tahun 2025 ini sudah masuk semester 2, bulan Juni itu adalah bulan Juli adalah kuartal pertama, kuartal ketiga ya. Bulan depan itu ada perayaan HUT kemerdekaan RI, bulan September itu ada peringatan G30 SPKI. Bulan ini hari ini kita masih tanggal 23 Muharram, seingat saya kalau nggak salah tadi. Ya benar ya, Cing ya? Ya. 23 Muharram, berarti masih kita merayakan tahun baru Hijriah. Yuk, dengan semangat hijrah ya, kita yakinkan diri kita komitmenkan diri kita akan menjadi pemimpin berkelas yang memiliki ownership yang insya Allah diridhoi. Dimulainya dari apa? Tentukan visi jangka panjang. Yang kedua, tadi yang pertama visi, ya bangun visi. Yang kedua, bangun tim. Ya, seorang pemimpin yang berkelas itu mereka membangun tim. Ya, ujiannya banyak, coach, tantangannya banyak, ya nggak apa-apa. Insya Allah nanti dimudahkan, diberi jalannya nanti. Tapi teman-teman bisa tuliskan, ya, hal-hal apa yang teman-teman bisa lakukan, ya, saat ini, gitu ya, saat ini untuk bisa membangun tim.
untuk bisa berjalan bersama-sama menuju visi jangka panjang tadi, impian jangka panjang tadi. Saya ulangi ya, jadi yang kedua adalah apa yang teman-teman bisa lakukan saat ini untuk membangun tim, untuk bersama-sama berjalan menuju visi jangka panjang tadi. Saya ketiga, kok jangan cepet-cepet, ntar ada rekamannya. Yang ketiga, ini cenderung bisa jadi yang paling tidak mudah. Ini cenderung yang ketiga bisa jadi yang paling tidak mudah, yaitu adalah bagaimana saya sebagai leader, sebagai pemimpin, sebagai pemilik bisnis, itu bisa menjadi teladan yang bertanggung jawab serta berintegritas. Integritas itu lo ngomong sama gua di sini A, lo ngerjainnya tetap A, gua nggak ada. Selesai webinar juga tetap ngelakuinnya A. Jadi saya ulangi, yang ketiga adalah apa yang bisa saya, Anda, pemilik bisnis, lakukan untuk bisa menjadi teladan ya, yang bertanggung jawab dan berintegritas. Cing Lutfi ada tambahan kali? Ya, dari saya, Sofi ya, tadi agak sedikit koreksi aja ya, koreksi sedikit aja. Kalau perempuan itu senang yang panjang, Gus. Senang yang panjang. Iya, tapi untuk melihat jangka panjang dia susah. Karena memang pendek dia. Hah? Dia pendek dia. Iya, Bu Yanti. Dia senang yang panjang, tapi ngeliat yang panjang nggak bisa dia. Dia jangka pendek dia. Makanya kalau suruh bikin jangka panjang, dia pusing dia, nggak kebayang. Nah, silakan bikin jangka pendek dulu aja, Coach Novi. Oke. Iya, jangka pendek aja, misalkan sampai akhir tahun ini nih, Desember nih, kan 6 bulan nih dari sekarang, ya 5 bulan lah kurang lebih. Nah, apa sih yang mau dicapai gitu loh? Ya kata si bukan kata gua, kata si Aisyah Dahlan, perempuan itu emang pendek dia pandangannya, dia agak susah untuk melihat lebih jauh. Kalau kita paksakan, puyeng dia. Oke, sekarang yang pendek-pendek aja lah, yang sampai 6 bulan deh, nanti baru panjangin lagi. Tapi kalau dia yang panjang-panjang, demen dia gitu loh. Kacang panjang gitu ya, demen mau panjang gitu. Demen dia. Biar yang panjang-panjang demen dia. Nah, itu aja Coach Novi. Bahwa ya jangka pendek dulu aja deh sampai bulan Desember. Apa sih yang mau dicapai dari teman-teman semuanya? Ingat bahwa apapun pencapaiannya, itulah hasil kerja kita. Ya, itulah yang pasti bahwa ada keterlibatan Allah dalam setiap kegiatan kita, aktivitas kita. Allah yang menggerakkan kita, dan hasilnya, apapun hasilnya, ya kita nikmati aja. Syukuri dan nikmati aja. Begitu, Mas Novi. Oke, jadi tadi direvisi teman-teman sekalian, visi jangka panjangnya itu adalah sampai dengan akhir tahun 2025. Gitu nah, ya. kalau itu nyambung tuh. Oh, ya. Oke, bisa gitu. Sampai akhir tahun 2025, jangka menengahnya itu per kuartal gitu ya. Iya. Per kuartal, jadi Juli, Agustus, September ini mau capai apa? Jangka pendeknya bulan ini itu mau dapetin apa gitu ya? Iya. Oke. Dia bisa kebayang tuh oleh mereka tuh, perempuan tuh. Iya. Bayar fee coaching, bayar fee coaching gitu kan. Oke. Kamu puyeng ini jadinya. Oke, Kak Arin nanti akan diundang di grup Home Fun ya, bahas Home Fun. Jadi nanti bisa dikirim di sana ya Home Fun-nya, terus kita akan diskusikan gitu loh kan. Bukan kita ngebahas mana kurangnya, tapi kita uji integritasnya. Gitu loh kan.
insya Allah itu menjadi manfaat bagi Kak Arin selama teman-teman sekalian juga di sini gitu ya. Selama memang punya niat tadi seperti Coach Lutfi sampaikan gitu ya, untuk memperbagus kapal ya, untuk menambah bekal kapal gitu ya, karena perjalanannya jauh gitu ya. Kondisi laut itu juga nggak menentu. Uh, saya sharing di seri yang keberapa tuh? Kedua apa yang keempat kemarin gitu ya. Saya sempat ngalamin ada naik kapal gitu ya, malam tiba-tiba berasa kok kayak ada tembok di laut, kok ada tembok gitu. Nggak taunya tuh ombak tinggi 2 meter gitu loh kan. Jadi bener-bener kalau kapal nggak bagus ya lewat aja itu gitu loh kan. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim kita sampai di penghujung acara di kesempatan series ke-5 hari ini gitu ya. Coach Lutfi terima kasih banyak udah menyempatkan dari Bogor nih ya Coach Lutfi ya. Masih di Bogor, masih di Bogor. Di Bogor Di gitu ya. Ciaeng. Iya. Oke. Bu Yanti yang ada di ujung Aceh sana, Bu Ina yang ada. Bu Ina di mana nih Coach Lutfi? Di Pasar Minggu, Pak. Pasar Minggu. Oh, Pasar Minggu, Jakarta. Bu Mei di Tangerang, Kak Arin di mana sekarang Kak Arin? Di Siak, Riau. Di mana? Di Siak. Di Siak, Riau. Oh, di Riau. Riau. Riau, Siak Riau. Wah, dari Sumatera 2, dari Pulau Jawa 2 gitu loh kan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bu Ina ada yang mau disampaikan kali? Nah, bisa open mic nih Bu. Bingung saya. Bingung aja dulu deh. Mau Insya dari Allah nanti Bu Ina bisa gabung juga di grup apa Home Fun gitu ya. Nanti Bu Ina bisa bisa kita diskusi di sana ya. Iya, iya. Oke, keren Bu Ina. Semangat terus ya. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Cing, tadi awalnya saya yang buka doa. Alhamdulillah ini sekalian penutupan series kali Cing. Apa? Doa, tutup doa, penutupan webinar series. Dua. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, Bu Yanti dari awal 5 seri. Bu Mai cuma dapat 4 seri, cuma dapat panci doang Bu Mai. Panci, dapat panci. Kalau Bu Yani dapat kompor. Apa? Ya, kalau Airin sama si Ina dapat sendok. Nanti dikirim. Ya, pakai lalamuk. Pakai lalamuk dikirimnya. Ya, saya nggak tahu apa yang teman-teman dapatkan di selama program webinar ini, tapi saya meyakini bahwa apa yang didapat itu semua Allah yang berikan. Amin. Kami, saya, Coach Novi, Coach Isan itu juga menyampaikan datangnya dari Allah. Jadi cuma satu pesan saya, kita punya apapun, kita sebagai pebisnis atau sebagai orang tua, jadikan itu kita lebih kenal sama Allah, lebih dekat sama Allah. Kita punya bisnis, jadikan bisnis itu menjadi wasilah kita ma'rifat pada Allah. Kita punya usaha, jadikan usaha itu lebih dekat kita sama Allah, lebih kenal sama Allah. Kenapa ini penting? Ini bicara tentang akidah, tentang tauhid. Ketika kita pahami itu, bahwa kita kenal Allah, baik sifat maupun zatnya, maka apapun situasinya, kondisi apapun, kita akan tersenyum dan gembira. Kenapa? Karena datangnya dari Allah. Ya. Nah, mau omsetnya naik, itu Allah yang berikan. Mau omsetnya turun, Allah yang ngasih semuanya. Karena apa? Bisa jadi yang baik itu ada hikmahnya, yang turun juga ada hikmahnya. Segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Karena yang ngasih adalah Allah. Jangan kita sok-sokan sombong bahwa omset naik karena saya. Omset naik karena ikut program ABCD. No. Itu sudah menduakan Allah dalam berbisnis. Apa dampaknya? Pada kesirikan. Saya, Coach Novi, Coach Isan, selalu ingatkan itu bahwa
la syirka bil, jangan menduakan Allah gitu dalam berbisnis. Ya, mudah-mudahan di BBC ini kita pandu, kita jagain teman-teman semuanya, kita ingatkan bahwa berbisnis itu menjadi sarana kita lebih dekat kepada Allah, lebih kenal kepada Allah. Terima kasih, kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah. Semoga dengan surat Al-Fatihah ini Allah buka pintu marifat kita, Allah buka pintu rezeki kita, Allah jadikan usaha kita berkah dan berkas. Al-Fatihah. Saya Lutfi, mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, yang baik datangnya dari Allah, yang jelek pun datangnya dari Allah. Ya, mohon redonya dari Bu Yanti, Bu Airin, Bu Mei, dan Bu Ina. Mohon redonya. Terima kasih, Coach. Makasih, Coach. Sehat selalu. Oke, baik. Ibu-ibu sekalian, insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang ya di apa namanya tema-tema yang lain. Sedikit bocoran tadi udah saya sampaikan. Insya Allah kami sedang mendesain untuk adanya webinar lanjutan, webinar berikutnya gitu ya, program-program berikutnya. Yang paling menggelitik kami itu adalah bagaimana berbisnis bersama pasangan. Ya, insya Allah segera tayang gitu ya informasi lebih lanjutnya ya. Stay tune terus aja di grup bahas home fun. Oke, Coach Novi, kalau mau ikut ajak lakinya, Coach. Ya, betul. Betul. Iya, si Bu Mei udah mencibir gitu. Laki gua dia ajak, mana mau. Ya. Ini mewakili sekali. Hah? Mewakili Mana? sekali. Yang belum nikah gimana? Yang belum nikah nggak apa-apa aja, apa namanya, buat bekal. Ya, Mbak, cari jadi yang sekufu ya. dari yang sekufu tuh katanya, tuh pesen tuh, Barin. Amin. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim ya, insya Allah. Terima kasih banyak, Cing Lutfi, Coach Lutfi, kehadirannya, doa penutupnya tadi juga luar biasa gitu ya, pesan-pesannya juga. Alhamdulillah itu juga menjadi pesan bagi diri saya sendiri juga ya. Insya Allah ibu-ibu, teman-teman sekalian juga bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kami sharingkan. Nantikan link rekaman seri ini maupun seri-seri sebelumnya, kemudian materi-materi dan apa ringkasan home fun ya. Dan teman-teman boleh kirimkan home fun-nya di grup yang sudah saya share tadi di grup chat ya, apa di chatting tadi gitu ya, link untuk bergabung di apa grup home fun. Dari saya demikian, alhamdulillahirabbil bersama ini webinar series dari Berkah-Berkah Community kita akhiri. Sampai ketemu lagi di sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.